Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita masih membahas mengenai surah Ar-Rum yang akan kita lanjutkan. Di sini masih dengan Ustadz Zamaksyari Hasbullah Taib. Ustadz, langsung saja di surah Ar-Rum ini dijelaskan juga mengenai di antara bukti tauhid dan hasil perbuatan manusia. Nah, ini ada korelasinya ya Ustadz ya? Seperti apa Ustadz? Iya, surah Ar-Rum menggambarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan alam semesta ini dengan posisi seimbang dan harmoni. Ketika diciptakan langit, bumi, daratan, lautan, semuanya dalam posisi yang seimbang. Nah, disinilah kemudian bagaimana campur tangan manusia itu, khususnya orang-orang yang tak beriman, ini yang merusak keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Maka Allah katakan di ayat ke-41, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Nah, kalau kita lihat sekarang, polusi bukan hanya di lautan, di udara, di tanah, hampir semua sekarang ada namanya polusi. Ya, tercemar. Ya. Nah, ini semua kenapa terjadi? Kebodohan manusia, ketamakan manusia. Kenapa manusia bodoh? Karena nggak bertauhid. Kenapa manusia tamak? Karena nggak bertauhid. Jadi bisa dikatakan ketika kita mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, akan muncul tumbuh kesadaran bagaimana kita ini merasa punya tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Dan ini tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita beribadah. Bayangkan bagaimana dalam sebuah hadis dikatakan seorang wanita itu masuk neraka gara-gara dia mengunci kucingnya di dalam kamar, tidak diberikan makan, tidak juga kucing itu dilepaskan sehingga bisa mencari makan sendiri. Bagaimana dalam hadis lain dikatakan Allah menerima taubatnya seorang pelacur karena dia membantu seekor anjing kehausan dengan diberikan air minum. Jadi di sini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya menjaga lingkungan hidup, termasuklah flora fauna yang ada di sekitar kita. Baik. Kemudian Ustadz, ini ada juga perintah untuk mengikuti agama dan mengesahkan Allah. Kita memang diperintahkan mengikuti agama dan tentunya juga mengesahkan Allah. Itulah yang dinamakan tauhid begitu Ustadz. Iya. Tapi, nah aplikasinya nih kembali Ustadz. Kadang kita masih lalai, perintah agama masih suka kita langgar begitu dan kita sepertinya masih suka lalai juga dalam mengesahkan Allah. Begitu. Jadi pertama harus kita pahami agama Islam ini adalah agama fitrah. Apa pengertian agama fitrah? Ketika Allah ciptakan manusia, Allah mendesain semua makhluk yang diciptakannya punya kebutuhan. Dan yang paling menarik, semua kebutuhan manusia itu ada tuntunannya dalam ajaran agama Islam. Jadi sebenarnya beragama ini adalah bagaimana kita memastikan menjalani kehidupan sesuai dengan desain awal Allah menciptakan kita. Jadi nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu, kita butuh sesuatu, tapi Allah nggak kasih jalan kepada kita untuk memenuhinya. Misalnya manusia punya kebutuhan untuk makan, ada tuntunan silahkan makan yang halal, lagi baik. Makanlah jangan tidak berlebihan. Ya, manusia punya kebutuhan seksual, ada tuntunan untuk menikah. Ya, jadi bisa dikatakan tidak ada sesuatu yang haram kecuali ada alternatif halalnya. Ada alternatif halalnya. Jadi orang yang melakukan yang haram ini sebenarnya yang malas cari yang halal sebenarnya. Karena yang halal itu ketika terbuka lebar, maka orang nggak akan memilih yang haram. Halal itulah yang sesuai dengan fitrah. Jadi di sini kita lihat fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Tegakkanlah wajahmu pada agama yang lurus. Islam agama yang lurus. Agama yang mampu memenuhi kebutuhan fitrah manusia 100%. Apa yang kita butuhkan ada jawabannya dalam Islam. Kenapa? Min qabli ayyatiya yaumun la maradda lahu minallah yauma idzin yasaddaun. Ya.
sebelum datang dari Allah satu hari kiamat yang nggak bisa kita tolak. Dan manusia ketika itu akan berpisah-pisah. Jadi yang bisa menyatukan kita apa? Agama. Agamalah yang menjadikan satu muslim merasa bersaudara dengan muslim yang lain. Walaupun beda maknya, beda bahasanya, beda warna kulitnya, beda bahasanya. Tapi apa yang terjadi kepada saudara kita di Palestina sampai sekarang, kita merasa itu juga terjadi pada kita. Ketika ada saudara kita dari etnis Rohingya, kita merasa ikut berduka bersama mereka. Ya kan? Ada dari etnis Uighur gitu juga. Karena agama menyatukan kita. Nah, jadi di sini gambaran beragama adalah menegakkan kebenaran. Ya, dan merasa kita bersaudara. Merasa kita bersaudara, merasa kita terikat. Senasib, seperjuangan. Oke. Baik. Untuk selanjutnya yaitu Ustadz, ini ada gambaran juga mengenai kondisi manusia Ustadz pada hari kiamat. Iya. Ya, kondisi manusia pada hari kiamat yang dijelaskan ini Ustadz di surah Ar-Rum bagaimana? Iya. Kalau kita melihat memang banyak sekali ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang kondisi orang pada hari kiamat. Nah, di surah Ar-Rum ini secara khusus memang bercerita wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labisu ghaira sa'ah. Allah katakan di sini, pada saat nanti kiamat terjadi, orang-orang yang berdosa bersumpah. Mereka mengatakan, ya, kayak sebentar sekali hidup di dunia ini. Hanya sekedar 1 jam saja. Kami dalam kubur pun tak lama sekali. Bagaimana walaupun kadang-kadang seorang sudah dikuburkan sampai ribuan tahun, tapi begitu datang kiamat, semua orang dibangkitkan dari kubur merasa macam cuma sejam saja dalam kuburan. Ini gambaran bagaimana itu terjadi. Nah, apa yang terjadi? Allah katakan selanjutnya, wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillah ila yaumil ba'tsi fa hadza yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Waktu itu orang-orang yang diberikan Allah ilmu dan iman berkata kepada orang kafir. Jadi semua manusia saat ditiupkan sangkakala yang kedua, dibangkitkan dari kubur semua, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Yang mukmin ngomong kepada yang kafir. Apa kata mereka? Sungguh kalian sudah berada dalam kuburan bukan sejam, tapi sesuai dengan ketetapan Allah untuk masing-masing. Sampai datang hari kiamat. Sekarang datanglah hari kebangkitan itu. Maka dulu kalian tak yakin ada hari kebangkitan ini. Jadi ini gambaran janji Allah akan adanya kebangkitan itu sesuatu yang harus kita yakini. Ya, sebagaimana kita yakini kemenangan orang Romawi atas Persia, walaupun belum terjadi. Berita Al-Quran tentang adanya hari kebangkitan itu juga janji Allah. Pasti akan terjadi. Nah, jangan sampai kemudian nanti saat kita dibangkitkan dari kubur baru kita nyesal. Aduh, kenapa tak aku yakini dulu. Jadi ini yang digambarkan. Walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli mathal. Jadi betul orang yang sudah meninggal itu sudah jadi tulang belulang. Bahkan dagingnya sudah terurai dengan tanah dan lain sebagainya. Kok bisa dibangkitkan? Logikanya, kalau Allah bisa menciptakan manusia dari yang tak ada, maka untuk sekedar mengumpulkan kembali yang sudah pernah ada, walaupun sudah terurai, maka itu tentunya secara logika jauh lebih mudah bagi Allah. Nah, jadi jangan kemudian kita merasa ini nggak mungkin. Maka penutup surah ini menggambarkan kepada kita pentingnya sabar. Pentingnya sabar. Untuk bisa berpegang teguh kepada janji Allah pun perlu sabar. Perlu sabar. Allah katakan fasbir inna wa'dallahi haqqun. Sabarlah kau di dunia. Ya, nggak mudah itu meyakini janji Allah. Tapi perlu sabar. Yakini janji Allah itu adalah benar. Wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Jangan pula sekali-kali orang-orang yang nggak beriman itu justru menggelisahkan engkau, membuatmu ikut ragu. Ya, yang perlu gelisah sebenarnya orang yang nggak beriman, bukan kita yang beriman. Orang yang beriman seharusnya merasa tenang.
Kenapa? Walaupun sekarang mungkin diperolok ataupun dilecehkan, ya, meyakini hidup ada setelah mati, tapi yakinlah kebenaran itu akan datang dan membuktikan mana yang sebenarnya benar di antara dua kelompok yang ada. Nah, sahabat Al-Quran, sudah lengkap ya pembahasan kita mengenai surah Ar-Rum. Intinya tadi yang terakhir Ustadz sampaikan, kita juga harus bersabar nih terhadap janji-janji Allah. Yakini juga nih ya sahabat Al-Quran, bahwasannya janji Allah itu pasti akan ditepati. Nah, untuk sahabat Al-Quran, kita akan membahas lagi surah-surah yang lainnya, tentunya masih di Menyelami Rahasia Al-Quran. Kami ingatkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Insya Allah kita semua akan mendapatkan pahala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.